Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada siaran YouTube pada hari ini kepada para YouTuber yang selalu setia mengikuti pengkajian Al-Quranul Karim pada tafsir Jalalain ini, yang insyaallah kita akan membahas dan mengkaji lebih dalam lagi yang sudah kemarin itu kita sudah menginformasikan tentang bagaimana hakikat sebelum dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Namun perlu kita bahas kembali tentang bagaimana pandangan Islam tentang kejadian manusia itu. Mari kita lantunkan ayat suci Al-Quranul Karim dengan lantunan Qori. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قال رب بما أغويتني لأزينن
إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم من الغاوين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم Sadaqallahul Azim. Para hadirin, para pemirsa YouTube yang budiman, kita mencoba kembali untuk mensyarahkannya dalam proses yang menjadikan Nabi Adam, yaitu manusia pertama. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Di dalam proses surah Al-Hijr ini sedikit beda dengan ayat yang ada di pada surah-surah yang lain. Di sini ada penambahan, ada tanah liat yang hitam, lumpur begitu. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Berarti dalam proses Al-Hijr ini lebih lengkap yang ada pahamnya dan ada terdapat bahasa ruh. Ya, kadangkala orang-orang kita sebagai umat Islam yang belum mengetahui akan ruh yang sebenarnya, padahal ruh itulah yang pertama sekali yang bertanggung jawab sampai nanti, karena dia suci. Sampai turun ke dunia juga harus menjaga kesucian ruh itu. Jangan sampai kita mendapatkan kotoran-kotoran, yaitu daripada kejahatan-kejahatan. Maka dalam proses ini ada penafsir yang memahami dalam kajiannya, yang dimaksud dengan sujud di sini bukan menyembah, tetapi sebagai penghormatan. Itu sama seperti yang telah kita lansirkan pada pertemuan-pertemuan di belakang. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Ya, ada berapa orang malaikat itu hanya Allah yang tahu. Kecuali iblis yang enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu. Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka yang sujud itu?" Berkata iblis, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Berarti di sini ada pandangan yang beda tentang jawaban-jawaban iblis. Di dalam surah yang lain, itu dia katakan bahwa dia diciptakan daripada api, sementara Adam diciptakan daripada tanah. Itu perbedaan yang sangat signifikan, dan di dalam surah Al-Hijr ini adalah penambahan-penambahan, ya. Ada unsurnya, berarti unsur-unsur tanah ada 4. Dan pada hakikatnya bukan unsur api saja, berarti api, angin, air, dan tanah. Kemudian pada ayat berikut Allah berfirman, "Keluarlah dari surga karena sungguhnya kamu terkutuk." Ini dalam proses baru dinamakan pengusiran pada seorang iblis itu
yang dikatakan oleh Allah langsung secara kutub, yaitu fa innaka rajim, ya, terkutuk. Dan ayat lain, sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ini bersumber daripada mereka itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala waktu yang panjang sampai hari kiamat. Maka berkata iblis, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Ini sama dalam proses ayat yang lain juga, surah-surah yang lain juga demikian. Dan ada proses pemahaman ahli tafsir yang ada di sini, maksudnya iblis memohon agar dia tidak diazab dari sekarang, melainkan diberikan kebebasan hidup sampai hari pembangkit. Ini paham sebagian mufassirin yang memang begitu secara nyata. Maknanya tidak ada seorang pun yang menangguhkan azabnya, dikarenakan mereka itu takut kepada azab sebenarnya. Semuanya apabila kita tanya, tunggulah dan sebagainya, nanti engkau azab aku. Ini enggak. Ini sangatlah berbeda pemahaman antara para dua malaikat yang ada pada posisi Nabi Sulaiman itu, ya, yang dipengaruhi oleh syaitan laknatillah itu adalah mereka, yang sama juga yang didatangi oleh iblis kepada dua orang malaikat, ya, yang mempengaruhi mereka untuk mengatakan yang bahwa Nabi Sulaiman itu adalah raja sihir. Maka godaan itu terjadi, maka oleh dua orang malaikat itu meminta kepada Allah agar dia minta untuk diberikan pembalasan di dunia, karena mereka tahu pembalasan di akhirat nanti akan selamanya. Maka lebih pintar malaikat ini dari ketimbang seorang iblis yang sebenarnya. Maka ini satu dilema, ya, satu motivasi tentang kita orang Islam agar jangan mengatakan iblis itu pintar. Maka ayat-ayat berikut Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Memang Allah berikan sampai hari waktu yang telah ditentukan. Dan yakni waktu tiupan pertama tanda permulaan hari kiamat. Ayat ke-39, iblis berkata lagi, ya Tuhanku, oleh sebab itu engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini sama. Pemahaman di surah-surah yang lain juga sama, teman, pengartian atau pemahaman yang lain yang dikaitkan dengan ayat-ayat yang sudah ada. Maka ayat 40, kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka. Di dalam surah Al-A'raf ini tidak ada perkataan iblis yang demikian, namun di sini sudah ada, kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka. Berarti yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Muhammad SAW dan keturunan-keturunannya sampai sekarang ini yang diikutkan dalam prosesi ilmu batin, yaitu ilmu tauhid, tasawuf, ma'rifah. Mesti kita berilmu, kemudian beramal dan ikhlas. Maka deretan itulah yang harus kita miliki, ya. Begitu kita punya ilmu, sudah menjadi ulama, aulia dan sebagainya, maka kita amalkan. Maka setelah diamalkan, diajarkan. Maka setelah diajarkan, maka diikhlaskan. Maka ikhlas itulah yang menjadikan tidak kita tuntut Allah Subhanahu wa taala itu dengan ucapan-ucapan yang disebut dengan la maqsuda atau la untuluba, la maujuda. Ini sebenarnya berarti dalam proses ini dijadikan oleh
orang-orang yang mencari hakikat, mencari akhirat, inilah yang kesimpulan di dalam proses yang dikatakan oleh para setan tadi. Maka 41 Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Artinya apa? Allah juga dalam proses menjaga selain daripada diberikan waktu kepada syaitan laknatillah itu untuk saling mencuri waktu. Nah, mulai start pertama sampai start terakhir. Rupanya iblis itu kalah gesit dalam proses dengan peraduan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya jurus pamungkas yang sebenarnya, dikarenakan Allah itu maha. Kenapa memangnya mereka itu hanya seorang yang diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian ayat 41, ayat 42, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikutmu, yaitu orang-orang yang sesat. Maka disebutlah dalam proses Al-A'raf itu di belakang, siapa saja yang mengikuti akan dirimu, akan aku masukkan mereka ke dalam neraka bersama kalian. Ini yang membuat beda porsi dalam Al-Hijr dengan Al-A'raf. Maka 43, dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan semuanya. Dan jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Inilah yang sebenar-benarnya yang perlu kita kaji, perlu kita pahami bagaimana antara surah ini, surah itu, dan semuanya di dalam Al-Quran itu sebenarnya untuk menjelaskan kepada kita ada penambahan, ada kekurangan yang mungkin kita dapat menutupinya. Demikian cerahan yang kita sampaikan pada hari ini kepada para pendengar YouTube yang budiman. Insya Allah kita akan kembali besok dengan sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.